Di tanah Pasundan yang subur, di antara hamparan sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, lahirlah seorang putri yang kelak dikenang sepanjang zaman. Dialah Dyah Pitaloka Citra Resmi. Sejak kecil, keanggunan dan kecantikannya sudah memancar, bukan hanya dari wajahnya yang lembut bagaikan purnama, melainkan juga dari sorot matanya yang teduh dan dalam. Senyumannya mampu menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Tidak heran bila rakyat Sunda menganggap dirinya sebagai jelmaan Dewi Sri yang turun ke bumi untuk membawa kemuliaan. Dalam keseharian, Dyah Pitaloka selalu tampil sederhana, namun keindahannya tetap terpancar, memikat hati semua orang yang berada di dekatnya. Prabu Maharaja Linggabuana, ayahanda Dyah Pitaloka, menaruh kasih sayang yang tak terhingga kepada sang putri. Baginya, Dyah Pitaloka bukan sekadar anak, tetapi juga lambang kebanggaan kerajaan Sunda. Sejak kecil, putri itu dididik bukan hanya untuk menjadi seorang bangsawan, melainkan juga seorang perempuan yang bijaksana, yang kelak mampu membawa harum nama tanah leluhurnya. Kelembutan hati Dyah Pitaloka berpadu dengan kecerdasannya membuat para pendeta, bangsawan, hingga rakyat kecil menghormatinya. Sang raja sering berkata kepada para menteri kepercayaannya, "Putriku adalah bunga yang mekar di tengah kerajaan. Kehadirannya adalah anugerah yang harus dijaga dengan seluruh jiwa raga." Kecantikan dan kemasyhuran Dyah Pitaloka akhirnya terdengar hingga jauh melintasi gunung, lembah, dan samudera. Kisah tentang pesona putri Sunda itu sampai juga ke telinga Hayam Wuruk, raja besar Majapahit yang tengah berada di puncak kejayaan. Dalam benak sang raja, Dyah Pitaloka bukan hanya seorang putri yang jelita, tetapi juga perwujudan kemuliaan yang mampu mempererat persatuan Nusantara. Semakin lama, rasa kagum itu tumbuh menjadi keinginan yang tak terbendung. Ia mulai memikirkan jalan untuk meminang sang putri, bukan hanya karena cinta, tetapi juga demi menyatukan dua kerajaan besar, Sunda dan Majapahit, dalam ikatan pernikahan yang luhur. Ketika kabar pinangan itu sampai ke kerajaan Sunda, istana bergemuruh oleh rasa bangga sekaligus harapan. Hayam Wuruk bukanlah raja sembarangan. Ia penguasa terbesar di tanah Jawa, yang namanya termasyhur hingga seberang laut. Jika pernikahan itu terwujud, maka bukan hanya dua insan yang dipersatukan, melainkan juga dua kerajaan yang bisa saling menopang, saling menjaga, dan hidup dalam harmoni. Di balik senyum Dyah Pitaloka, tersirat pula kebesaran hati. Meski ia belum pernah melihat Hayam Wuruk secara langsung, ia menerima bahwa jalan takdir seorang putri kerajaan seringkali harus ditentukan demi kejayaan bangsanya. Kerajaan Sunda menyambut rencana besar itu dengan penuh kehormatan. Prabu Linggabuana mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati, sebab ia tahu bahwa perjalanan ke Majapahit bukan sekadar membawa putrinya untuk menikah, melainkan juga membawa nama besar dan harga diri seluruh kerajaan. Para bangsawan, keluarga kerajaan, serta prajurit terbaik dipilih untuk mengiringi rombongan pernikahan. Setiap langkah persiapan dilakukan dengan rasa bangga sekaligus doa yang mendalam. Di tengah riuh persiapan, rakyat Sunda bersuka cita, seolah pernikahan itu adalah pesta kemenangan bagi mereka semua. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa di balik gemerlap harapan itu, telah menanti sebuah tragedi besar yang kelak tercatat kelam dalam sejarah Nusantara. Rombongan agung pun dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian. Pagi itu, halaman istana Sunda dipenuhi suara derap kuda, denting senjata, dan tabuhan genderang yang mengiringi keberangkatan. Raja Linggabuana berdiri gagah di atas kereta kerajaan, sementara Dyah Pitaloka duduk anggun di sisi permaisuri. Wajahnya tertutup selendang tipis. Para prajurit pilihan mengenakan pakaian perang terbaik, meski tujuan mereka adalah perjalanan damai. Bagi rakyat yang menyaksikan, rombongan itu seperti iring-iringan bintang yang bergerak menuju cakrawala, membawa harapan besar akan persatuan dua kerajaan. Namun di balik kemegahan itu, tak seorang pun mampu menebak bahwa langkah mereka sedang menuju jalan berliku yang penuh dengan bayang-bayang bahaya. Perjalanan panjang melewati hutan, sungai, dan lereng gunung terasa semakin berat. Alam seolah memberikan pertanda yang tak biasa. Angin kencang berhembus membawa suara lirih seperti bisikan peringatan. Burung-burung yang biasanya terbang riang kini hanya hinggap diam di dahan, seolah enggan bersuara. Beberapa prajurit mulai berbisik tentang firasat aneh yang menyelimuti perjalanan itu. Namun Raja Linggabuana tetap tegar, berusaha menguatkan hati semua orang. Dyah Pitaloka hanya menunduk,
memegang erat jemari sang ibunda, merasakan ketegangan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, setelah berhari-hari perjalanan, rombongan Sunda tiba di padang luas bernama Bubat. Hamparan tanah lapang itu seharusnya menjadi tempat peristirahatan sebelum melanjutkan ke pusat Majapahit. Para pengiring segera mendirikan tenda-tenda besar berhias bendera kerajaan. Suasana sempat terasa lega, seakan semua lelah perjalanan akan segera terbayar dengan pesta pernikahan yang ditunggu-tunggu. Namun tak lama kemudian, beberapa mata tajam menyadari sesuatu yang janggal. Pasukan Majapahit tampak berjaga di sekeliling, dalam jumlah yang tidak wajar, dan bukan dengan wajah ramah penyambutan, melainkan dingin serta penuh curiga. Ketegangan mulai merayap. Raja Linggabuana mencoba menenangkan hati para bangsawan Sunda, meyakinkan mereka bahwa mungkin itu hanyalah bentuk kehati-hatian Majapahit dalam menjaga keamanan. Namun semakin lama, suasana kian mencurigakan. Pasukan Majapahit yang berjaga tak kunjung menampakkan tanda-tanda persiapan upacara penyambutan, melainkan terus memperkuat barisan di sekitar padang Bubat. Beberapa prajurit Sunda mulai mengencangkan genggaman pada gagang senjatanya, sementara Dyah Pitaloka menatap langit sore yang memerah, seolah menyimpan isyarat akan darah yang akan tertumpah. Di balik bayangan tenda-tenda Majapahit, Patih Gajah Mada tengah merajut rencananya. Ia adalah tokoh besar yang membawa Majapahit pada kejayaan, namun ambisinya melampaui batas. Baginya, pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka bukanlah ikatan cinta maupun persahabatan, melainkan kesempatan emas untuk menundukkan Sunda tanpa peperangan terbuka. Ia bertekad menjadikan Dyah Pitaloka sebagai tanda penyerahan diri Sunda kepada Majapahit, sebuah langkah yang akan mengukuhkan sumpah palapanya. Senyum tipis tersungging di wajahnya, bukan senyum penyambutan, melainkan senyum kemenangan yang sudah ia bayangkan jauh sebelum rombongan Sunda tiba. Rencana licik Gajah Mada akhirnya perlahan terkuak. Ia tidak menghendaki pernikahan agung yang penuh kehormatan, melainkan sebuah simbol penaklukan. Dyah Pitaloka diposisikan bukan sebagai permaisuri mulia, tetapi sebagai tanda bahwa kerajaan Sunda telah menyerah pada kebesaran Majapahit. Bagi Majapahit, itu adalah kemenangan politik yang besar, tetapi bagi Sunda, itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Seperti pisau yang berlapis emas, manis di permukaan namun beracun di dalam. Niat itu merobek seluruh makna persatuan yang sebelumnya diimpikan. Ketika kabar itu sampai ke telinga Raja Linggabuana, hatinya bergetar hebat. Ia yang datang dengan segala hormat, berniat menyerahkan putrinya sebagai permaisuri, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Tidak ada yang lebih melukai seorang raja selain melihat martabat negerinya diinjak-injak. Ia menatap wajah Dyah Pitaloka, yang hanya diam dengan mata berkaca-kaca, seolah mengerti betapa berat beban yang kini ditanggung ayahnya. Dalam hati Raja Linggabuana bergemuruh tekad. Sunda datang bukan untuk menyerah, melainkan untuk menjaga kehormatan. Jika harus mati, biarlah mati dengan terhormat. Pertemuan antara utusan Sunda dan Majapahit berlangsung dalam suasana panas. Kata-kata yang semula diharapkan membawa perdamaian berubah menjadi senjata yang lebih tajam dari bilah keris. Utusan Sunda dengan tegas menolak gagasan bahwa putri mereka adalah tanda penyerahan. Sebaliknya, pihak Majapahit, di bawah bayang-bayang Gajah Mada, tetap bersikeras dengan kehendaknya. Suasana semakin mencekam, tatapan penuh kebencian melayang dari satu pihak ke pihak lain. Tidak ada lagi ruang untuk kesepahaman. Hanya ada bara api yang menunggu percikan terakhir untuk meledak menjadi peperangan. Dan akhirnya, percikan itu pun menyala. Pecahlah perang di padang Bubat. Suara genderang perang menggema, diiringi teriakan prajurit yang menerjang ke tengah medan. Pedang beradu, tombak menghujam, dan panah-panah melesat ke udara, menghujani tanah yang sebelumnya tenang. Prajurit Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit tak gentar menghadapi gelombang pasukan Majapahit yang lebih besar. Mereka bertarung dengan keberanian, seolah setiap ayunan senjata adalah seruan terakhir demi menjaga kehormatan tanah leluhur. Udara dipenuhi debu, darah, dan jeritan yang bercampur menjadi simfoni tragedi. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Raja Linggabuana berdiri gagah, memimpin pasukannya dari garis depan. Tubuhnya sudah tak muda, tetapi semangatnya membara laksana singa yang terluka. Dengan senjata di tangan, ia menebas musuh yang mendekat tanpa gentar, meski jumlah mereka begitu besar. Matanya sesekali melirik ke arah tenda Dyah Pitaloka,
memastikan putrinya masih selamat. Setiap ayunan senjata yang ia lepaskan terasa seperti sumpah yang terucap dalam hati. Aku harus bertahan, aku harus melindungi kehormatan putriku dan bangsaku, meski nyawaku taruhannya. Namun keberanian prajurit Sunda perlahan harus tunduk pada kenyataan pahit. Satu persatu tubuh ksatria terbaik kerajaan itu berguguran di medan Bubat. Tanah yang hijau kini berubah menjadi lautan merah. Bau darah bercampur dengan debu perang membuat udara terasa sesak. Jeritan kesakitan bersahutan. Teriakan terakhir para prajurit yang masih bertahan menjadi nyanyian duka yang menggema ke langit. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, setiap prajurit Sunda tetap melawan dengan gigih. Seolah tak peduli lagi pada hidup atau mati. Mereka tahu, di balik pertempuran ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar kemenangan, melainkan harga diri dan kehormatan bangsanya. Di tengah kobaran pertempuran yang tak seimbang itu, Raja Linggabuana akhirnya dikepung. Tubuhnya sudah dipenuhi luka, darah mengalir membasahi pakaian kebesaran yang kini koyak. Namun tatapan matanya tidak pernah pudar, sorotnya tetap menyala, penuh keberanian. Dengan sisa tenaga, ia terus mengayunkan senjatanya, menolak menyerah hingga titik akhir. Lalu, dalam satu hentakan takdir, tubuh sang raja pun tumbang ke tanah Bubat, bersama ribuan prajuritnya. Hening sesaat menyelimuti jiwa-jiwa yang melihatnya, karena jatuhnya sang raja berarti runtuhnya benteng terakhir Sunda di medan perang itu. Dari balik tirai tenda, Dyah Pitaloka menyaksikan semuanya. Air matanya menetes tanpa henti, membasahi wajah yang sejak awal dipuja karena keindahannya. Kini kecantikannya hanya memantulkan kesedihan mendalam seorang putri yang kehilangan ayah, prajurit, dan seluruh harapan bangsanya. Hatinya bergetar, bukan oleh ketakutan, tetapi oleh tekad yang semakin keras. Ia sadar, jika dirinya pasrah pada nasib yang direncanakan Gajah Mada, maka bukan hanya dirinya yang akan ternodai, tetapi seluruh kehormatan Sunda akan hancur. Dalam dirinya bergema satu suara yang kuat. Aku harus menjaga marwah bangsaku, meski harus mengorbankan nyawa sendiri. Dengan langkah perlahan namun pasti, Dyah Pitaloka bangkit. Tangannya gemetar, namun hatinya teguh. Para dayang menangis histeris, memohon agar ia membatalkan niatnya, tetapi ia hanya tersenyum pilu. Putri itu menatap ke arah medan perang yang kini dipenuhi jasad para ksatria Sunda, lalu mengangkat kepalanya tinggi, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia masih memiliki pilihan terakhir. Dalam hening yang menyesakkan, Dyah Pitaloka memilih jalan yang paling getir. Mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri, demi menjaga kehormatan yang tak bisa dibeli oleh kekuasaan sebesar apapun. Saat tubuh putri itu rebah ke tanah, waktu seakan berhenti. Suara perang mereda, hanya tersisa kesunyian yang membekas di hati semua yang menyaksikannya. Tragedi itu kelak dikenang sebagai Perang Bubat, bukan hanya pertempuran antara dua kerajaan, tetapi luka sejarah yang membekas dalam hubungan Sunda dan Majapahit selama berabad-abad. Dyah Pitaloka Citraresmi pun menjelma menjadi simbol pengorbanan, seorang putri yang memilih kematian demi menjaga kehormatan bangsanya. Kisahnya terus bergema, menjadi pengingat bahwa kehormatan dan martabat adalah harta yang lebih berharga daripada tahta dan nyawa.